Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas Human Cyber Digital. Kali ini kita mempelajari mengenai public speaking, mulai dari dasar-dasar public speaking sampai strategi dan teknik melakukan public speaking. Oke, public speaking pada dasarnya kita menyampaikan pesan ya, menyampaikan suatu pesan atau opini perkataan tapi kepada banyak orang, ke audiens yang luas, ke general public, bisa jadi ke general public atau ke audiens lainnya ya, yang audiensnya di mana audiensnya itu lebih dari satu orang. Nah, jadi kalau misalnya untuk khalayak umum, kemudian untuk lebih dari satu orang, itu sudah masuk ke ranah public speaking. Nah, kenapa kita harus mempelajari ya komunikasi sebelum melakukan public speaking ya, mempelajari cara komunikasi yang benar sebelum melakukan public speaking, karena itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk menyampaikan ide-ide kepada general audience ya. Kemudian juga akan lebih mudah kalau misalnya komunikasinya bagus, itu bisa membangun hubungan ya, mempermudah membangun hubungan dan audiens dan juga memperkuat pengaruh kita. Apa yang kita katakan akan lebih didengar oleh audiens. Kemudian juga bisa mendukung komunikasi efektif, mendukung buat kita bisa menyampaikan pesan secara efektif, secara profesional ya, di dalam lingkup audiens kita ya, kepada audiens kita. Nah, ini elemen dasar dari public speaking. Pertama, pesan. Ada pesan yang ingin disampaikan dan pesan itu tentu bukan pesan singkat saja ya, pesan yang panjang, jelas, teratur ya, terorganisir dan berkaitan dengan apa yang harus didengar audiens. Kemudian audiens kita siapa? Ya, yang mendengarkan kita siapa? Kalau kita berbicara kepada anak TK dengan berbicara dengan audiensnya misalnya Bapak Ibu dosen, tentu akan berbeda ya cara penyampaiannya. Kemudian media yang kita gunakan, apakah kita berdiri di depan mimbar dengan eh, mic atau kita seperti yang saya lakukan biasa di kelas ya membentukkan dengan bantuan slide, video, grafik dan lain-lain. Kita harus mengenali media yang kita gunakan ya. Kita bukan hanya harus bisa menggunakan tapi juga tahu efektivitas media tersebut untuk penyampaian pesan kepada audiens. Mungkin kalau misalnya gen yang lebih muda, Gen Z, Gen Alpha lebih senang kalau misalnya slide-nya penuh dengan gambar-gambar, penuh dengan video dan grafik. Tapi mungkin untuk yang gen yang lebih tua, seperti Gen X, Gen Baby Boomer, akan lebih senang kalau slide-nya yang digunakan lebih banyak kata-kata, atau tidak pakai slide, langsung aja berbicara di depan mimbar ya. Jadi beda audiens, beda pesan disampaikan, maka akan beda juga media yang digunakan. Nah, bagaimana sih supaya tidak gugup gitu saat melakukan saat melakukan public speaking kepada audiens kita? Pertama, ya kita harus kuasai materi dan baik ya apa yang mau kita sampaikan kepada audiens. Kemudian atur napas untuk menenangkan diri. Ini napas sebenarnya masing-masing aja. Saya rasa Anda tahu cara menarik napas panjang ya. Cuman kita bisa mempraktekkan dengan eh napas seni napas 878. Tarik sebanyak 8 hitungan, tahan sebanyak 7 hitungan dan lepaskan dalam 8 hitungan. Itu bisa dipakai untuk menenangkan diri ya ketika rasa gugup mulai menyerang sebelum melakukan public speaking. Kemudian visualisasi yang positif ya, bayangkan audiens Anda mendengarkan dengan khidmat, bayangkan pesan yang Anda sampaikan itu bisa menyentuh hati audiens, sehingga bayangkan juga presentasi, pokoknya intinya presentasi bisa berjalan lancar. Visualisasi positif ya, afirmasi yang positif kepada diri sendiri sebelum melakukan public speaking, kalau misalnya pendengar bisa menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau rasa gugup sudah teratasi, sekarang kita bagaimana caranya membangun kepercayaan diri. Penampilan dan sikap, kita biasakan berpenampilan rapi sesuai acara. Walaupun audiens yang kita hadapi mungkin audiens yang semi formal ya, anak muda atau bahkan anak-anak, kita tetap harus berpenampilan rapih ya, sesuai dengan acaranya. Kemudian gunakan komunikasi nonverbal ya. Kalau berbicara itu ada intonasinya ya. Kemudian gunakan gerakan tangan, tersenyum untuk merits audiens, untuk membuat audiens juga merasa nyaman dengan apa yang ingin kita sampaikan. Dan mulai dengan kesan kuat, berikan kutipan atau cerita. Biasanya kan kalau misalnya orang cerita dulu, kalau mau pidato, cerita kehidupannya dulu atau menanyakan audiens terlebih dahulu untuk memancing ya, mancing atensi.
Intinya public speaking yaitu mudah ya, mudah dilakukan ya. Kemudian eh, bukan mudah dilakukan sih, sebenarnya itu adalah kemampuan yang bisa dilatih. Mungkin tidak mudah bagi semua orang, tapi bisa dilatih ya. Bisa sebelum Anda melakukan public speaking di depan audiens, besoknya Anda bisa berlatih di depan kaca ya, supaya lebih lancar, mengatasi rasa gugup dan membangun percaya diri. Oke, selanjutnya kita ke strategi ya, strategi dan teknik melakukan public speaking. Kemudian strategi dan teknik melakukan public speaking di sini termasuk ya strategi merancang pidato yang efektif ya. Kita harus rancang dulu pidato sebelum kita berusaha menyampaikan pidato tersebut. Jadi nggak gugup, nggak nervous ya. Kemudian pertama untuk merancang pidato yang efektif, kita tentukan dulu kita nih tujuannya apa. Apakah ingin menyampaikan informasi yang penting, informasi yang genting, informasi serius, atau sekedar menghibur atau mempengaruhi audiens, misalnya untuk membeli produk yang kita jual ya, atau membeli produk-produk yang kita jasa yang kita sediakan ya. Kemudian untuk pertama tentukan tujuan, kemudian buatlah pidato yang terstruktur ya, mulai dari pembukaan bisnis salam, kemudian isi yang ingin kita sampaikan dan kemudian penutup ya, biasa kesimpulan dan juga salam lagi isi penutup. Kenali audiens, sesuaikan dengan gaya bicara. Kalau misalnya audiens Anda adalah akademis, tentu harus lebih bisa serius ya. Kemudian gunakan cerita dan contoh buat pidato lebih hidup dan mudah dipahami. Bentar ya. Kemudian gunakan cerita dan contoh ya buat pidato lebih hidup dan mudah dipahami. Kemudian perhatikan juga teknik-teknik verbal dan nonverbal ya. Verbal, perkataan, nonverbal, gestur ya. Kontak mata, gestur, itu masuk nonverbal. Verbal, intonasi. Parisnya kan suara nada kita. Jadi kalau ketika seperti saya ini, saya ngomongnya kan tidak datar ya. Ada penekanan. Penekanan terutama untuk bagian-bagian yang penting. Intonasi pastikan ketika bagian penting suara Anda lebih ditekankan atau nadanya ditinggikan ya. Kemudian gestur, bisa gunakan gerakan tangan ya, senyum, kemudian kontak mata, bersikap memasang mimik yang ramah ya, untuk membangun koneksi dengan audiens. Kemudian sesuaikan tadi ya gaya berbicara dan audiens. Kenali latar belakang audiens Anda dari usia, pendidikan, budaya ya. Kalau usianya anak-anak, tentu Anda tidak bisa terlalu serius ya, harus lebih banyak senyum, lebih menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Tapi kalau misalnya udah audiensnya orang dewasa dengan pendidikan yang tinggi, Anda bisa berpakai bahasa yang lebih kompleks, kemudian istilah-istilah kata-kata yang lebih complicated, kemudian bisa pasang tampang lebih serius ya. Nah, karena sudah kenal latar belakang, maka pilih bahasa yang tepat ya, bahasa yang mudah dipahami bagi audiensnya. Sesuaikan tingkat formalitas ya. Kalau misalnya audiensnya Anda formal, bukan berarti Anda tidak bisa mensisipi jokes, tapi jangan terlalu keseringan bercanda, sisipan candaan, sehingga jadi tidak serius kesannya ya. Tapi kalau misalnya semi formal mungkin akan lebih bebas mensisipi jokes di setiap sesi, di tadi sesi pembukaan, penutup, maupun di sesi isi. Tapi beda kalau formal. Boleh mensisipi jokes tapi lihat-lihat kondisi dan situasi. Apakah calling untuk apakah memang dibutuhkan untuk membuat jokes untuk mencairkan suasana. Oke, kemudian kita masuk ke penutup di sini ya. Pidato yang efektif dirancang dengan strategi yang jelas. Jadi Anda siapkan naskah pidato Anda. Jangan sampai Anda kelihatan seperti membaca pada saat Anda pidato ya. Lalu pun strategi yang jelas. Nah, supaya bisa dapat strategi yang jelas, Anda siapkan hook-nya ya. Hook pada saat di pembukaan. Anda bisa melalui cerita terlebih dahulu, atau mungkin langsung salam, atau melalui pertanyaan.
Komunikasikan teknik verbal dan nonverbal untuk memperkuat pesan. Jadi nada bicara juga diatur, kotak mata juga diatur ya, itu juga dengan gaya tangan. Sesuaikan gaya bicara dengan karakter audiens. Baik, ini sekian untuk public speaking kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.